Berawal membaca kitab agamanya sendiri, Yusha Evans yang saat itu sebagai misionaris mulai terguncang hatinya. Tepatnya ketika seorang temannya bernama Benyamin menanyakan, apakah dirinya pernah membaca Alkitab seperti membaca novel? Sontak saja, Yusha Evans kaget dengan pertanyaan temannya tersebut. Sebab, dirinya belum pernah membaca kitab agamanya seperti membaca novel. Apa maksudmu? Saya seorang misionaris dan bagaimana mungkin kau bertanya seperti itu kepadaku, tanya Yusha Evans kepada Benyamin. Setelah Yusha Evans mencoba membaca Alkitab seperti membaca novel selama sebulan, dirinya mulai tertarik pada kisah Nabi. Namun, ia mulai merasa janggal ketika ada satu Nabi yang minum anggur. Menurut dia, perilaku Nabi tersebut tentu tidak melambangkan Nabi Allah yang menerima wahyu. Tidak mungkin seorang nabi bersikap seperti itu. Maka saya tahu mengapa umat Nabi Nuh tidak mendengarkan apa yang ia sampaikan, karena ia sendiri mabuk, kata Yusha. Merasa ada yang aneh dengan kisah para nabi yang diceritakan dalam Alkitab, membuat dirinya berinisiatif menanyakan kepada pendeta di gereja. Namun, dia tak menerima jawaban yang memuaskan. Janganlah gara-gara ilmu pengetahuan kamu yang sedikit, memengaruhi keyakinan kamu terhadap Yesus, jawab pendeta tersebut. Yusha diminta agar tidak perlu mempelajari segala hal. Ia diminta cukup percaya saja pada apa yang diajarkan. Sejumlah pendeta memintanya tidak membaca perjanjian lama. Alasannya, Alkitab tersebut sudah tidak lagi terpakai, dan memintanya untuk membaca perjanjian baru. Lalu Yusha mencari tahu mengenai Yesus. Ia menemukan ayat yang menyebutkan bahwa Yesus memerintahkan hal yang sama, yaitu menyembah kepada satu Tuhan. Rasa penasarannya makin menggebu. Ia pun mulai mempertanyakan tentang penyaliban Yesus. Dalam ajaran yang ia terima, Yesus dipaku pada bagian tangannya. Dalam hatinya muncul kegamangan, di mana ia berpendapat, hal tersebut sangatlah aneh. Seseorang yang telapak tangannya disalib tidak akan bertahan lama di atas tiang. Namun tidak mendapatkan jawaban, ia justru dilarang melakukan khutbah Kristen di gerejanya lagi. Sejak hari itu, Yusha melepas Kristen sebagai agama yang diyakininya. Ia memutuskan meninggalkan agamanya dan memilih mencari agama lain, mempelajari Buddha dan beberapa agama lain, termasuk Islam. Yusha juga sempat membaca sebuah buku tentang Islam, tetapi hal itu tidak membuatnya senang. Ia akhirnya tidak mengikuti satu agama pun. Tuhan, jika Engkau tidak memberi saya petunjuk, maka saya akan mencari jalan sendiri, ucap Yusha sambil memanjatkan sebuah doa, saat berusia 17 tahun. Ketika bertemu dengan kawannya Musa, Yusha Evans tidak mengetahui bahwa Musa adalah seorang Muslim. Yusha pun mulai mengenal Islam yang sebenarnya, ketika Musa mengajaknya ke masjid untuk bisa menemukan jawaban tentang Islam. Saat dirinya berkunjung kembali, menunggu Musa, tiba-tiba seorang Muslim menghampirinya dan menawarkan diri untuk menemaninya berkeliling masjid. Hal itu membuat pria asal negeri Paman Syam ini tersentuh, bahwa Islam yang ia ketahui menakutkan, ternyata sangat baik. Saat mendengar sebuah ceramah di masjid tersebut, Yusha mendengar sebuah kalimat tentang menyembah Tuhan yang satu. Lantaran penasaran, ia pun menemui langsung sang khatib untuk bertanya terkait itu. Apa yang barusan kalian lakukan tadi? Tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Tadi kami melaksanakan sholat untuk menyembah Allah, jawab khatib tersebut. Sang khatib menjelaskan kepada Yusha. Ia memberi bukti bukan hanya sebuah penjelasan saja, bahwa agama Islam benar. Khatib pun memberikannya sebuah Al-Quran. Saat pulang, dirinya membaca Al-Quran selama 3 hari. Yusha pun tidak dapat berhenti membacanya. Dirinya sangat terpesona pada Islam, dan begitu meyakini kebenaran yang tercantum dalam Al-Quran. Hidayah Allah pun memancar di dalam kalbunya.
Pada 1998, Yusha Evans yang bernama aslinya Joshua, akhirnya bersyahadat dan memeluk agama Islam. Sejak saat itulah ia mempelajari Islam dari sejumlah ulama yang ada di Mesir dan Amerika Serikat. Kini Yusha Evans menjadi seorang dai dan penceramah kaum muslim di negeri Paman Syam. Ia pun sekarang mendapatkan sebutan Syekh Yusha Evans. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang baru bergabung jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.